maksud tujuan kami di sini adalah menindaklanjuti arahan dari Ibu Menteri Sosial bahwa untuk pelaksanaan PKH di triwulan pertama itu kita melihat angka realisasi di beberapa tempat, dan Bali ini ketiga yang paling rendah realisasinya. Jadi kami coba untuk terjun ke lapangan sebagaimana arahan Ibu Menteri, karena ini berkaitan dengan bantuan sosial yang diterima oleh masyarakat. Ini menjadi perhatian Bapak Presiden, ya. Bahkan di awal Pak Presiden menyampaikan segera salurkan tahap 1 ya untuk membantu perekonomian masyarakat. Bahkan ada rencana untuk percepatan tahap kedua, apakah sebulan, 2 bulan, 3 bulan itu akan ditarik di bulan April ini ya, seperti itu. Nah, tentunya sebelum kita menarik yang bulan April, kita harus tuntaskan dulu yang tahap 1 yang sampai bulan Maret. Jadi yang sampai ditarik April tapi yang realisasi tahap 1 masih kecil. Memang kecil di sini dalam artian angka di atas 80 ya. Kita masih kategorikan kecil. Karena yang lain-lain sudah ada yang 90 lebih. Bahkan kita berharap sampai 99 sampai koma sekian seperti itu. Karena kebijakan dari Bu Menteri bahwa yang namanya bantuan sosial itu satu orang pun harus sampai ya. Jadi tidak ada istilah ya nggak apa-apalah nanti kembali ke negara atau nanti dicairkan di akhir, tidak seperti itu. Jadi setiap tahapan harus realisasinya bila perlu 100% kalau memang bisa ya. Tapi tidak menutup kemungkinan kan di tengah jalan ada proses pindah tempat, ada KPM yang meninggal, KPM yang mungkin sudah kaya atau dan sebagainya ya. Jadi pasti tidak mungkin 100%. Nah, kalau persoalannya seperti itu mungkin bisa dimaklumi ya kalau cuma 1-2, tapi kalau banyak itu susah kita tolerir. Apalagi kalau untuk di Pulau Bali ini kan relatif transportasi agak inilah ya dibanding lokasi-lokasi yang lain. Lokasi lain memang ada alasan transportasi. Untuk mereka mengambil bantuan aja harus pakai speedboat, pakai berhari-hari, bahkan ada pesawat seperti itu. Jadi kita carikan solusinya. Nah, untuk yang sekarang kami minta, karena program PKH ini pekerjaan tim, meskipun kuasa penganggarannya kebijakannya dari Kementerian Sosial, tetap pelaksanaannya perlu kerjasama tim dengan Himbara, dengan Dinas Sosial Provinsi, Kabupaten, dan saudara sekalian SDM PKH. Jadi kalau ada realisasi di sebuah daerah yang rendah, itu kerja tim ini yang harus kita genjot ya. Saya berdasarkan faktual tadi bahwa Provinsi Bali ini rendah posisinya dibanding provinsi lain realisasinya, maka nanti saya minta kita berdiskusi ya. Berdiskusi bagaimana solusinya ya. Kita tidak mencari-cari siapa salah apa dan sebagainya, tapi kita cari titik temu sehingga saya bisa melaporkan ke Bu Menteri untuk tahap 1 Januari, Februari, Maret di bulan pertama itu sudah tinggi ya. Oke, sekarang rendah tapi begitu kita ketemu bisa cepat tinggi 2-3 hari gitu kan, seperti itu. Nah, itu kan juga menjadi kebanggaan kita bersama ya, karena evaluasi program ini tidak hanya dilakukan Kementerian Sosial, karena PKH ini program prioritas nasional. Jadi evaluasinya selain di Kementerian Sosial oleh Menko PMK, bahkan oleh Ratas, rapat terbatas, sidang kabinet dan sebagainya membahas realisasi. Nah, tugas kita adalah tentu di akar rumput di tingkat pelaksanaan, bagaimana di wilayah kita ini bisa tinggi realisasinya 98, 99 seperti itu. Karena kalau tidak tinggi, saya akan tahan dulu yang tampaknya kondisi ini bereskan dulu gitu. Realisasinya dipacu dulu, baru nanti tahap kedua bulan April kita bisa salurkan ya. Nah, saudara sekalian, kenapa ini harus segera? Karena sifat bantuan itu kan namanya bantuan lebih cepat lebih baik gitu kan. Jangan sampai ada kesan program keluarga harapan nanti aja tuntasnya bisa jadi triwulan keempat. Jadi seolah-olah tidak penting bantuan ini. Masyarakat itu tidak butuh. Tapi kalau kita lakukan uji lapangan, banyak masyarakat yang butuh ya. Bahkan sebenarnya mereka
mendapat bantuan tapi tidak terakses informasi, tidak tahu, ya. Nah, oleh karena itu kita bahu membahu, ya. Mungkin kalau untuk menyampaikan ke masyarakat bahwa ada bantuan, itu mungkin kalau posisi sekarang sudah relatif clear lah. Banyak masyarakat sekarang yang sudah tahu mendapat bantuan seperti itu, ya. Yang tahun-tahun kemarin bahkan Bu Menteri ke daerah, ya, kartu KKS tertahan dan sebagainya, masyarakatnya memang tidak tahu juga kalau dia itu mendapat bantuan, ya. Nah, kalau untuk PKH hal itu tidak boleh terjadi. Kenapa? Karena PKH punya pendamping. Jadi harus ada bedanya, ya, program yang didampingi dengan program yang tidak didampingi. Nah, karena ini kerja tim, jadi ketika realisasi rendah seolah-olah saudara sekalian juga para SDM ini kurang optimal bekerjanya, kan kesannya seperti itu. Padahal mungkin saya tahu, ya, dari pagi sampai sore saudara ke KPM ada yang jauh, satu pendamping mendampingi 200 sampai 300 KPM, kan itu juga sudah luar biasa, saya mengakui, ya. Tapi karena indikator kita ini dilihat dari capaian realisasi, ya semua harus maju ke sana, ya. Nah, mungkin itu yang menjadi maksud tujuan kami ke sini. Mari kita sama-sama lakukan untuk pencapaian ini. Apa yang bisa kita lakukan bersama-sama, mari kita diskusikan, ya. Jadi tidak ada istilah kita saling menyalahkan, ya Pak, ya, saling merasa paling sudah berbuat paling baik seperti itu. Tapi demi Provinsi Bali kita lakukan upaya agar bisa 98-99 begitu. Setelah selesai ini kami akan koordinasi dengan Korwil tentunya. Korwil tolong cek Himbara, di mana titik yang paling terlambat, saya akan turun. Saya akan turun, minimal saya turun sekalipun tidak bisa memperlancar, karena uang itu ada di bapak-bapak. Ada di BTN, BNI, dan BRI, bapak yang punya uang. Kalau bapak kasih saya tasnya, uangnya, saya sebarkan hari itu juga. Sayangnya bapak punya persyaratan yang tidak bisa kami jamah. Karena pernah pimpinan kami buat pernyataan bahwa karena salah nama, tidak padan dukcapil, kurang i saja, kalau di Bali namanya kan banyak sekali disingkat. Itu saja nggak bisa cair. Nah, mudah-mudahan kami juga karena ini kerja tim, bantu kami. Sehingga kita bisa membantu saudara-saudara kita yang nasibnya tidak seberuntung kita. Kalau selekuk-lekuk apapun daerah kabupaten kami sudah biasa jajahi. Kami biasa menginap di situ, dulu Bapak, ya, sekarang ada bedah rumah. Jadi kita biasa masuk ke pelosok-pelosok Kintamani yang katanya jalan kaki 2 jam, kita nginap di puncak.